Innahu kana shadiqal wa'di. Sesungguhnya Nabi Ismail itu adalah orang yang sungguh-sungguh di dalam janjinya. Artinya orang yang menepati janji. Beliau tidak menjanjikan sesuatu kecuali beliau memenuhi janjinya. Bahkan beliau pernah menunggu seseorang, ya. Jadi Nabi Ismail janjian sama orang untuk ketemuan di satu tempat. Pada waktu yang disepakati dalam janji itu, Nabi Ismail datang. Ternyata orangnya nggak datang. Orangnya nggak datang, lupa bagaimana. Ya Nabi Ismail tetap diam di situ sampai 3 hari. Cuma untuk menunggu dan ini sebagai wujud dia menepati janji. Urusan orang nggak menepati janji apa-apa ya tidak masalah. Yang penting untuk kita, kalau kita punya janji, kita harus menepati janji. Jangan sampai kita punya janji tapi kita tidak tepati. Itu berarti ingkar janji. Kalau ingkar janji itu termasuk salah satu dari 3 cirinya orang munafik. Idza wa'ada akhlafa. Tatkala berjanji maka dia mengingkari. Itu termasuk cirinya orang munafik. Dan kalau punya janji tepati. Jangan dikira janji itu kemudian menjadi angin lalu. Maka Allah mengingatkan kepada kita, wa aufu bil ahdi. Penuhi janji. Innal ahda kana mas'ula. Karena perjanjian itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kamu punya janji sudah ditunaikan apa enggak gitu. Maka jangan main-main dengan janji, jangan PHP ya. Jangan PHP orang ya. Dijanji-janji, dikasih janji tapi enggak ditepati. Boleh jadi janji itu adalah hal yang remeh buat kamu, tapi orang yang dijanjikan dia mengharap-harap setiap hari janji itu ditepati, janji itu dilaksanakan, sehingga dari pengharapan besar itu kemudian kalau tidak ditepati maka akan timbul kekecewaan yang luar biasa. Maka dari itulah Nabi Ismail tidak pernah ingkar janji. Bahkan Nabi Ismail rela untuk menunggu orangnya sampai 3 hari. Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan kisah tentang Nabi Ismail ini. Ini beliau menunggu sampai 22 hari. Sampai orang itu datang karena lupa. Ya, karena lupa. Jadi ada yang mengatakan 3 hari, 22 hari, bahkan haulan, bahkan sampai 1 tahun. Sehingga orang itu datang kepada Nabi Ismail. Nabi Muhammad SAW juga mengalami hal yang sama. Satu ketika ada orang namanya Abdullah bin Abil Hamsa. Abdullah bin Abil Hamsa satu ketika menjual barang kepada baginda Nabi. Kemudian ono sosok ada kembalian dari Abdullah bin Abil Hamsa, tapi dia tidak punya uang kembalian. Kemudian ya sudah ya Rasul, besok kita ketemu di tempat ini. Uang kembaliannya tak bawa, karena sekarang nggak bawa uang pecahan atau uang kecil yang mau diberikan kepada Kanjeng Nabi. Bisa janji di tempat ini kita ketemu. Ternyata Abdullah ini lupa dengan janjinya. Satu hari Kanjeng Nabi datang sesuai dengan kesepakatan perjanjian, datang, nggak ada. Besoknya lagi datang ke situ, nggak ada. Sampai kemudian hari ketiga Rasul datang, baru kemudian Abdullah bin Abil Hamsa datang. 3 hari lah ditunggu, baru datang. Dan tatkala datang Abul Hamsa atau Abdullah bin Abil Hamsa ini, kemudian baginda Rasul bersabda, ya fata, laqad syaqaqta alayya, ana hahuna mundu thalathin antadiruka. Hei wong, cara wong saiki sampai ngerepoti. Wah, aku lho ngenteni nek kene sampai 3 dino. Sampai gak teko-teko iki piye sampean. Laqad syaqaqta alayya, engkau telah menyulitkanku. Ana hahuna, aku di sini menunggumu mundu salas,
sejak 3 hari yang lalu, antadiruka, menunggumu di sini. Ya. Maka Rasul juga termasuk orang yang menepati janji, meskipun itu uang kembalian kecil, remeh, ya, karena susuk kembalian, bukan karena itu Rasul datang, tapi semata-mata untuk menepati janji, menepati kesepakatan. Ya. Maka jangan remehkan janji. Ingat, boleh jadi kita menganggap itu kecil, tapi untuk orang lain itu besar. Satu ketika Rasul berjanji kepada seseorang untuk memberikan satu pemberian, sehingga tatkala perang Hunain, pasca perang Hunain, Rasul membagi-bagikan harta ghanimah. Pada waktu Rasul lagi membagikan harta ghanimah, kemudian ada orang datang, "Ya Rasul, kamu pernah berjanji mau memberikan kepadaku harta, ya, sejumlah harta." Ya. "Oh iya ya, ya sudah, tak berikan." Memang waktu itu janjinya apa gitu? "Anda menjanjikan kepadaku ahtakim thamanin dha'inah wa ra'iha." Ya, maka saya meminta janji itu, engkau akan memberikan waktu itu janjinya 80 ekor kambing sekaligus 1 orang penggembala. Jadi budaknya juga 80 ekor kambing plus budaknya sekalian. "Oh ya, tidak apa-apa," katakan Nabi, "itu permintaanmu jaluk 80 ekor kambing. 80 ekor kambing. Ya sudah, tidak apa-apa. Permintaanmu itu tidaklah lebih banyak daripada permintaan wanita tua kepada Nabi Musa." Jadi permintaan 80 kambing plus 1 budak itu belum ada apa-apanya dibanding dengan permintaan orang tua, wanita tua yang meminta dia kepada Nabi Musa, dan Nabi Musa menjanjikan diberikan. Ini kan orang ini meminta karena pernah dijanjikan oleh Kanjeng Nabi. Tidak apa-apa, tak kasih 8. Akhirnya dikasih sama Kanjeng Nabi. Kemudian baru Kanjeng Nabi cerita, dulu zamannya Nabi Musa, Nabi Musa waktu itu mencari-cari kuburannya Nabi Yusuf. Nabi Musa lagi mencari kuburan Nabi Yusuf. Nabi Musa loh, kalimullah, kok nyari-nyari? Kan tinggal tanya sama Allah, dekengane pisan. "Gusti, kuburan Nabi Yusuf di mana?" Ya sudah selesai. Tapi tidak semudah itu perkara. Nabi Musa mencari-cari informasi, tanya, siapa yang tahu dulu kuburannya Nabi Yusuf? Mungkin orang-orang yang generasi sebelumnya, sing sepuh-sepuh pernah diceritai atau pernah menangi apa gimana kuburan Nabi Yusuf. Tanya-tanya. Jadi menetapkan kuburan bukan merotopo, ini kuburannya sopo. Tidak seperti itu Nabi Musa. Tanya. Sampai kemudian dikabarkan bahwa ada di satu kampung itu ada wanita tua yang dulu pernah tahu letak atau posisi kuburannya Nabi Yusuf. Di antara kaum Kibti ada wanita tua itu. Akhirnya dicari sama Nabi Musa, dicari keberadaannya. Akhirnya ketemu orang tua itu, ditanya, wanita tua, "Mbah, jauh saiki ya, sampai ngerti ya di kuburannya, di mana kuburannya Nabi Yusuf?" "Iya, saya tahu." "Di mana?" "Ntar dulu." "Kalau aku bisa menunjukkan, kira-kira kau bisa memberikan aku apa?" "Ya terserah kamu." "Ya sudah. Kalau begitu, aku punya 2 permintaan." Orang perempuan. "Apa itu?" "Hukmi antaruddani syabatan wa adkhula ma'akal jannah." Orang perempuan ini mengatakan, "Sudah, aku punya 2 permintaan. 1, engkau mengembalikan aku sing mbah-mbah ini dijadikan mbak-mbak. Umur 71 kembalikan aku menjadi umur 17 tahun." Nabi Musa kan kalimullah, kan gampang gitu. Minta sama Allah supaya aku dijadikan muda. Yang kedua, wa adkhulu ma'akal jannah, dan aku nanti bisa masuk surga bareng sampean. Sanggup enggak? Sanggup, enggak apa-apa gitu. Akhirnya sudah diajak Nabi Musa. Diajak kemudian sampai datang ke Sungai Nil. Dan di Sungai Nil ini kemudian wanita tua itu kemudian menunjuk satu tempat. Di situ ada, ternyata di dalamnya sungai. Kemudian Nabi Musa kan punya tongkat ajaib. Nabi Musa punya tongkat mukjizat. Diarahkan tongkatnya ke sungai,
sungainya langsung surut, dan saat itulah kemudian kelihat ada peti di situ, peti. Dan ternyata betul itu petinya Nabi Yusuf, dan kemudian dipindah oleh Nabi Musa ke Baitul Maqdis untuk dikuburkan di dekat kuburannya para nabi di Baitul Maqdis. Dan setelah itu, ini kan janjinya belum direalisasikan. Akhirnya kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah agar wanita itu dijadikan muda. Dan seketika itu, ini namanya mukjizat ya, nggak bisa ditiru. Mbah-mbah kau pingin operasi plastik ya, kalau sekarang ya, nggak usah operasi plastik itu. Nabi Musa kemudian menunjuk orang itu, dan saat itu kemudian menjadi muda lagi dan cantik lagi seperti sedia kala. Dan kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah agar dia dimasukkan ke surga bersamanya. Makanya katanya Nabi Muhammad SAW, permintaanmu itu, Abdullah bin Abil Hamzah itu masih kecil, minta 80 kambing. Umatnya Nabi Musa itu minta dijadikan muda dan dia masuk surga. Itu luar biasa ya. Tapi ditepati karena itu sudah dijanjikan. Maka jangan pernah melanggar komitmen, jangan pernah melanggar janji. Mulut mudah melontarkan janji, namun hati itu sangat sulit untuk menepati janji. Maka jangan mudah-mudah engkau berjanji. Maka banyak janjinya. Kalau saya terpilih, maka saya akan begini. Begitu terpilih, lupa lah, ini bahaya. Ya, bahaya. Itu nanti akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, janji itu mungkin remeh untuk kamu, tapi ingatlah, boleh jadi di hadapan orang lain itu menjadi hal yang besar, harapan yang besar. Ini ada satu kisah lagi. Ada seorang raja. Raja itu pulang dari keluar, sebelum masuk istana, dia melihat seorang penjaga tua. Kebetulan waktu itu musim dingin sekali. Penjaga tua ini berjaga dengan memakai pakaian tipis. Raja melihat, Pak, ini dingin kamu kok pakaian seperti ini, gitu. Kok pakaian seperti ini, pakaian tipis. Raja, saya tidak ada pilihan lain karena aku tidak memiliki pakaian tebal, tidak punya jaket yang tebal ya. Ya dingin, tapi gimana lagi? Maka aku kuat-kuatkan untuk menahan dinginnya malam seperti ini. Ya sudah, kata raja. Aku akan masuk ke istana, nanti aku akan mengirimkan baju tebal untukmu dengan lewat pengawalku. Oh ya raja, terima kasih. Sewenang ya. Penjaganya seneng mau dikasih baju tebal karena di musim dingin. Tapi ternyata ditunggu 1 jam tidak ada, 2 jam tidak ada, 3 jam tidak ada, terus sampai pagi. Kenapa? Rajanya kelupaan kalau dia pernah berjanji demikian ya. Ternyata di pagi harinya itu orang gaduh. Kenapa kok gaduh? Ternyata ada orang meninggal. Dan ternyata itu adalah orang yang dikasih janji sama raja untuk diberikan baju tebal itu. Dan ternyata begitu dia meninggal, ternyata ditemukan ada secari kertas yang dipegang oleh penjaga ya tua itu. Di dalam kertas itu dituliskan, Ayyuhal Malik, wahai raja, kuntu atahammalul barda kulla lailatin samida. Sebelumnya aku mampu menahan dingin setiap malam yang sangat-sangat dingin. Walakin wa'du kali bil malabis ad-dafinah salaba minni quwwati wa qatalani. Akan tapi janji manismu, janjimu untuk memberi aku pakaian yang tebal itu, itulah kemudian yang menghilangkan kekuatanku. Karena ada harapan habis ini nggak dingin, nggak kedinginan, habis ini akan ada baju tebal, tapi nggak datang. Dan akhirnya waqatalani, karena harapan besar tadi itu, kemudian itulah yang menjadikan aku mati, itu yang membunuh. Bagi raja mungkin baju hal yang remeh sehingga begitu saja dilupakan. Tapi bagi seorang penjaga ini, baju tebal
itu sangat-sangat diperlukan, sehingga janji raja betul-betul dinanti. Maka tidak kuat menunggu janji raja tadi, dan tidak lagi kemudian dia mampu menahan kedinginan sampai dia akhirnya mati. Maka jangan pernah ingkar janji. Kalau kamu mau berjanji, kamu harus mikir kira-kira bisa enggak engkau menepati janji tersebut. Jangan hanya mudah janji di bibir saja, sementara hatimu mengingkari untuk menepatinya.